Walaupun Walang Sungsang dan Rara Santang telah menjadi Muslim sejak lahir dan pernah belajar dari Syekh Kuro, tetapi oleh Syekh Nurjati diminta kembali bersahadat, terlebih Nyi Indang Gelis yang baru dimuslimkan oleh suaminya. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka bertiga mulai dari yang sangat dasar demi memperteguh keimanan dan ketakwaan ketiga santrinya itu. Pertimbangan Syekh Nurjati bahwa Walang Sungsang dan Rara Santang adalah putra dan putri Sri Baduga Maharaja Pajajaran yang setelah Nyimas Ratu Subang Larang wafat, konon ayahnya kembali kepada keyakinan agama lokal Sunda wiwitan. Selain pengalaman agama Islam mereka masih dalam tahapan pemula, juga pernah berkelana dan berguru kepada beberapa pendeta. Kemudian Syekh Nurjati menegaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni salat 5 waktu, zakat, saum, ibadah haji, umroh, perang sabil, dan ajakan ke arah kebajikan serta menolak kemungkaran. Lalu ia memberikan pengetahuan tentang ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama, ilmu fikih, aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf, penyucian diri. Setelah 3 tahun berguru kepada Syekh Nurjati, mereka bertiga mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi. Kelak, ajaran perang sabil dari Syekh Nurjati dilaksanakan oleh Pangeran Walang Sungsang dalam banyak pertempuran sampai menjelang wafatnya. Wejangan lain Syekh Nurjati adalah tentang makna yang terkandung dalam ajimat yang telah diperoleh Walang Sungsang berupa baju pengasihan dari Sang Hyang Danuwarsi. Juga Walang Sungsang memiliki beberapa pusaka dari Sang Hyang Naga berupa ajimat ilmu kadewan. Syekh Nurjati menjelaskan bahwa kadewan itu diambil dari Dawauddini, artinya obatnya agama. Maksudnya, orang yang beragama itu harus berilmu. Lalu dijelaskan pula tentang ilmu kapilisan yang dimiliki Walang Sungsang dari Sang Hyang Naga. Itu diambil dari Palaisa Lil Insani Nisanud Jikri. Artinya, tidak patut bagi seorang hamba melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ilmu kapilisan sesungguhnya membaca kalimat thayyibah. Hendaknya seluruh jiwa raga dihadapkan kepada Allah, dan setelah doa itu selesai dibaca, lalu diusapkan ke dahi. Kemudian penjelasan ilmu keteguhan diambil dari perkataan Palainsa Lil Gonisi Bahilun. Artinya, tidak patut bagi si kaya untuk berlaku kikir. Dijelaskan pula oleh Syekh Nurjati makna golok cabang Walang Sungsang,
yang dapat mengalahkan kekuatan singa, dapat membelah gunung, dan dapat menangkal arus gelombang air laut. Nama Golok Cabang itu sesungguhnya berasal dari perkataan Huliko Lisabati Asa'a, artinya dijadikan untuk 7 perkara. Maksudnya, jika hendak mendapatkan apa yang dikehendaki, harus melakukan ketetapan anggota badan yang 7. Ialah anggota tubuh untuk bersujud. Jelasnya, jika ingin mencapai segala sesuatu, hendaknya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Syekh Nurjati bukan saja memberi bekal kehidupan dan hidup sesudah mati kepada ketiga santrinya, tetapi ia juga mengubah kepribadian ketiga ningrat tersebut menjadi seorang pahlawan yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja atau pendeta, tetapi menjadi sosok pribadi pejuang yang saleh dan tangguh. Karena ketekunan dan kecerdasan Pangeran Walangsungsang yang sangat menonjol, oleh gurunya diberi nama Ki Samaduloh. Setelah beberapa lama berguru, Ki Samaduloh Walangsungsang, Nyimas Putri Rara Santang, dan Nyimas Indang Gelis pun dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Maka Ki Gedeng Tapak pun mendanai ketiga cucunya untuk pergi berhaji. Namun, saat menjelang keberangkatan, ternyata Nyimas Indang Gelis sedang mengandung, sehingga Ki Samaduloh hanya pergi haji berdua dengan adiknya saja. Sesuai petunjuk Syekh Nurjati selaku Sunan Gunung Jati, sebelum ke Mekah, Walangsungsang dan Rara Santang singgah dulu menemui Syekh Datuk Ibrahim di Campak. Syekh Datuk Ibrahim menyuruh keduanya selama di Mekah agar tinggal di pondok Syekh Bayanullah, yaitu adik Syekh Nurjati, dan sempatkan berguru kepada Syekh Abu Yazid. Setelah berhaji, Nyimas Ratu Rara Santang bergelar Hajah Saripah Mudaim, dan Pangeran Walangsungsang bergelar Haji Abdullah Iman. Nyimas Ratu Rara Santang dipersunting oleh wali kota Mesir bernama Maulana Sultan Mahmud Sarip Abdullah yang sama-sama berhaji. Akhirnya Pangeran Walangsungsang menuju Mesir untuk menyertai dan menjadi wali nikahnya Rara Santang dengan Sarip Abdullah. Pernikahannya berlangsung di keraton Bani Israel Mesir, disaksikan oleh para alim ulama beserta para pembesar kerajaan. Saripah Mudaim berharap dapat melahirkan anak yang bisa mengislamkan tanah Jawa. Lahirlah Sarip Hidayatullah dan Sarip Nurullah. Kelak, Sarip Nurullah meneruskan kepemimpinan ayahnya di Mesir, sedangkan Sarip Hidayatullah
mensiarkan Islam di Pulau Jawa. Selepas beberapa bulan di Mesir, Haji Abdullah Iman Walang Sungsang pulang ke kakeknya di Muara Jati, Singapura, tanpa disertai adiknya. Namun setelah di Cirebon, ia lebih banyak tinggal di Giri Amparan Jati Gunung Sembung, membantu gurunya. Syekh Nurjati selaku gurunya menyarankan agar Haji Abdullah Iman membuka perkampungan baru untuk penyebaran Islam. Sehingga Ki Gedeng Tapak selaku kakeknya memberinya lahan di kebun pesisir yang kemudian hari menjadi Desa Caruban. Kuwunya seorang pendeta Buddha bernama Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsang menjabat sebagai Raksa Bumi. Sebab itulah ia kemudian dikenal dengan nama Raksa Buana atau Cakra Buana. Maksudnya seseorang yang dalam struktur pemerintahan mengemban tugas mengurusi tata kelola tanah atau bumi. Oleh Walang Sungsanglah Ki Danusela sekeluarga, kakaknya Ki Danuwarsih menjadi Muslim, sehingga ia ditikahkan dengan putrinya. Setelah Ki Danusela meninggal, Pangeran Walang Sungsang menjadi Kuwu Caruban. Karena sejak kecil Pangeran Walang Sungsang memang orang terpelajar yang hidup di istana Pajajaran, maka tata kelola pemerintahan desa Caruban pun sangat profesional. Sehingga desa Caruban menjelma menjadi kota pesisir utara yang ramai dikunjungi bangsa pendatang. Mendengar kemajuan Caruban, ternyata setelah diteliti oleh pejabat pusat Kemaharajaan Pajajaran, betapa kagetnya mengetahui kalau Kuwu Caruban itu ternyata putra Prabu Siliwangi yang telah lama meninggalkan istana. Mendapat laporan dari bawahannya, Prabu Siliwangi merasa bangga kepada putranya karena telah sukses memakmurkan wilayah yang masih bagian Pajajaran. Akhirnya Prabu Siliwangi menobatkan Walang Sungsang menjadi Adipati Caruban setingkat gubernur dengan gelar Prabu Cakrabuana Sri Mangana, artinya penguasa yang mengurus tata kelola tanah.